Bisikan dari Bukit Barisan, karya Nakila. Dari lekuk-lekuk bukit yang bisu, suara angin membawa rindu. Kisah para jiwa yang tak bernama terbaring sunyi dalam pelukan semesta. Di lembah hijau dan kabut kelabu, mereka pergi tanpa tahu waktu, tanpa tanda, tanpa cerita. Hanya jejak langkah yang tersapu dera. Di jantung kota Bukit Tinggi yang megah, berdiri tugu tanpa nama yang gagah, menjulang dalam sunyi sejarah, menghormat mereka yang gugur tanpa arah. Tugu itu bukan sekedar batu, ia memeluk 1000 nyawa yang kaku. Nyala obor di hatinya terus menyala, meski angin mencoba memedamkan asa. Wahai pahlawan tanpa gelar, tanpa pusara yang dikenang, tapi darahmu mengalir di sungai sejarah, mewarnai merah putih yang gagah. Tak ada sanjungan di batu nisan, hanya daun-daun gugur sebagai pengingat zaman. Namun namamu yang tak kami tahu terukir abadi di hati bangsa yang pilu. Bisikanmu dari Bukit Barisan menggema di malam keheningan. Jangan lupa, jangan lelah. Tanah ini tetaplah berharga. Tugu ini saksi abadi perjuangan, pengingat janji pada tanah pertiwi. Kami yang hidup, wahai pahlawan, akan meneruskan api yang kau nyalakan. Sebab meski tak ku kenal wajahmu, jiwamu hidup dalam langkahku. Di jantung kota Bukit Tinggi, di tengah hamparan Bukit Barisan yang gagah, berdiri sebuah tugu yang menyimpan bisikan sejarah. Bukan bisikan angin yang berhembus di antara pepohonan, melainkan bisikan dari para pahlawan yang namanya mungkin terlupa,
namun semangatnya abadi. Itulah Tugu pahlawan tak dikenal. Kisah ini bermula jauh sebelum Tugu itu berdiri kokoh. Pada awal abad ke-20, tanah Minangkabau bergejolak. Penjajah Belanda dengan cengkramannya yang kuat memeras bumi pertiwi ini. Dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, salah satunya adalah penerapan pajak yang memberatkan. Pada tahun 1905, semangat perlawanan berkobar. Para pejuang dengan keberanian yang membara di dadanya tampil menghadapi kesewenang-wenangan. Mereka bukan hanya pejuang yang namanya sudah dikenal di buku sejarah, melainkan juga rakyat biasa. Petani, pedagang, pemuda yang merasa harga dirinya diinjak-injak. Mereka berjuang tanpa pamrih hanya demi tanah Indonesia ini dan kehormatan bangsa. Perlawanan demi perlawanan terjadi. Darah tumpah membasahi bumi. Banyak pejuang yang gugur. Keguguran para pahlawan itu berserakan jasadnya di medan laga. Namun sayangnya dalam hiruk pikuk perperangan, tak semua identitas pejuang dapat dikenali. Sehingga mereka gugur sebagai pahlawan tanpa nama, pahlawan tak dikenal. Namun perjuangan mereka akan selalu abadi dalam sejarah. Bertahun-tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka, semangat untuk mengenang jasa para pahlawan kembali membara. Di lokasi yang sama, pada tahun 1959, didirikanlah sebuah tugu yang awalnya bernama Tugu Pembebasan. Tugu ini dibangun untuk merayakan kemenangan tentara pusat dalam menumpas pemberontakan PRRI. Sebuah peristiwa pahit dalam sejarah bangsa, sebuah konflik internal yang dapat memecah belah persatuan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran yang lebih dalam bahwa mengenang para pahlawan tak harus terpaku pada satu peristiwa. Para pahlawan yang berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang ataupun ideologi berhak dihormati. Maka pada tanggal 15 Juni 1963, Jenderal Abdul Haris Nasution meletakkan batu pertama sebagai pembangunan tugu baru di lokasi yang sama sebagai simbol penghormatan kepada pahlawan tak dikenal. Dua tahun kemudian, berdirilah Tugu Pahlawan Tak Dikenal yang dirancang oleh seniman Sumatera Barat yang bernama Huriah Adam dan suaminya Ramudin. Bentuknya unik.
ada ornamen lingkaran ular naga di tengah bidang bundar yang dihiasi dengan tanaman sebagai simbol kesuburan tanah Minangkabau. Di puncaknya berdiri patung seorang pemuda yang awalnya sedang memegang bendera. Namun kini setelah tersambar petir terlihat seperti memegang pedang sebagai simbol keberanian dan perlawanan tanah Minangkabau. Pahlawan tak dikenal berasal dari judul sajak Muhammad Yamin yang dipahatkan pada prasasti Tugu. Sajak itu berbunyi, mati luhur tak berkubur, memutuskan jiwa meninggalkan nyama, menjadi awan di angkasa, menjadi buih di lautan, semerbak harumnya di udara. Tugu ini bukanlah sekedar monumen batu dan beton, melainkan sebagai simbol perjuangan pahlawan yang tak pernah padam. Dan kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini bukanlah kemerdekaan yang hanya sekedar merdeka, namun adalah kemerdekaan yang tak ternilai harganya. Nah teman-teman, itulah sejarah di balik bisikan dari Bukit Barisan. Oh ya, mungkin teman-teman memang sudah pernah ke sini, tapi tidak mengetahui bahwa ini adalah Tugu Pahlawan tak dikenal. Lokasinya berada di Jalan Khatib Sulaiman nomor 4C, Awat Tanjung Kang Tangasawa, Kecamatan Gugak Panjang, atau berada di seberang Taman Monumen Bung Hatta yang berada di sekitar beberapa meter saja dari Jam Gadang. Tugu ini sebagai bukti bahwa setiap pengorbanan sekecil apapun itu adalah bagian penting dari sejarah besar bangsa ini. Nah, semoga cerita dari Nakila ini menginspirasi untuk teman-teman semua untuk menjadi pahlawan bagi diri kita dan orang lain. Saya Nakila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.